Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 Juni 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mencari Makna Hidup. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban untuk setiap orang. Pada ayat 14 dikatakan karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami hidup tidak hanya sekedar menjalani hidup, tapi menjalani hidup dengan penuh makna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mencari makna hidup. Kapan seseorang itu mencari makna hidup? Tatkala biasanya orang yang baru memulai berangkat kehidupan untuk masuk dalam dunia karir, untuk mencapai cita-cita, menggapai mimpi, itu biasanya di usia remaja. Dan yang kedua, kapan seseorang mencari makna hidup? Biasanya pada saat menjelang tua dan kemudian proses menjadi lansia. Dia sudah melakukan segala sesuatu, mengejar sesuatu, bahkan mendapatkan banyak hal. Lalu seakan-akan hidup mengalami kekosongan. Apa yang dikejar, apa yang didapatkan, tidak mendapatkan kepuasan batin, tidak mendapatkan makna hidup yang sesungguhnya. Maka di usia itulah orang sedang mencari makna hidup. Sehingga boleh dikatakan ada di dalam dua usia, sekalipun di sepanjang usia, setiap orang mencari makna hidup. Namun yang sangat biasanya menonjol di usia mau remaja, sedang menggapai cita-cita, dan di usia sedang menuju sudah lansia, 50 tahun, 60 tahun, secara psikologi dianggap kembali mencari makna hidup. Apa yang sudah dijalani, kemudian diputar ulang, diingat kembali, dimaknai kembali. Mengapa demikian? Karena yang remaja sedang menuju masa depan, yang tua sedang menuju masa menyelesaikan kehidupan untuk menjadi pribadi sebagaimana matahari yang tenggelam, bukan lagi matahari yang terbit seperti anak remaja. Firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Ayat ini mengandung pemahaman bahwa mengapa kita takut akan Allah. Mengapa kita berpegang pada perintah-perintahnya. Mengapa itu disebut sebagai sebuah kewajiban. Karena akhir dari kehidupan, penghujung hidup bukanlah di dalam dunia ini. Setiap kehidupan yang kita jalani akan berhadapan sebagaimana pada ayat yang berikut, yaitu pada ayat 14. Segala perbuatan akan dibawa kepada Allah, ke pengadilan Allah, untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga hidup tidak hanya mengejar mimpi, tidak hanya mengejar cita-cita, tidak hanya menumpuk apa yang menjadi harapan kita. Kita ingin jadi kaya, sehat, sukses, lancar, segala macam. Kita ingin punya properti yang banyak, tabungan, warisan yang luar biasa kepada anak dan cucu. Namun setiap kehidupan pada akhirnya akan berakhir dengan yang namanya menyelesaikan kehidupan di akhir garis finish kehidupan kita. Sehingga mencari makna hidup adalah mengisi kehidupan, tidak sekedar menjalani kehidupan dengan benar dan dengan tujuan yang baik. Seseorang mencapai menjadi seorang dokter dengan tujuan supaya kaya. Dia tidak mendapatkan makna hidup, tetapi dia menjadi seorang dokter supaya profesinya bisa memberkati orang banyak. Memang tentu ada hubungan yang timbal balik, tetapi tidak mengkomersilkan secara berlebihan profesi dokter, profesi apapun sebagai seorang yang berada di dalam pemerintahan, di mana masyarakat membutuhkan bantuan pertolongan kita. Kita memutarbalikkan hukum sebagai lawyer, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai apapun juga, termasuk juga sebagai pengusaha. Janganlah merugikan orang lain. Jangan kita hidup membuat kita menjadi kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang subur di dalam banyak aspek secara pertumbuhan keberhasilan. Sementara orang lain tertekan karena keberhasilan yang kita terima. Karena kita mengambil keberhasilan, kita mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Kita tahu dengan jelas Salomo adalah raja paling kaya, paling pandai. Coba dia sudah melakukan semuanya. Kerja, harta, hura-hura ilmu.
namun kosong semuanya. Makna yang sejati, Salomo menulis takut akan Allah dan taat kepada firman. Mari kita melihat sebuah contoh. Ada seseorang, anak orang kaya, memiliki handphone, ganti-ganti handphone, nongkrong tiap malam, tapi merasa hampa. Mengapa? Hidupku seperti game yang sudah tamat. Waktu membaca pengkhotbah, dia merasa dikejar oleh kesenangan, bukan oleh tujuan. Dia mulai mengikuti pelayanan musik. Ini sebuah kisah. Dia berkata capeknya sama, tapi sekarang capeknya memiliki arti berbeda. Sekarang dia bermain musik, bermain keyboard untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Tetapi sewaktu hidupnya tidak punya makna, dia mendengarkan musik di tengah hingar-bingar klub malam ataupun pertemuan-pertemuan yang lain yang sifatnya hanya untuk hawa nafsu. Maka di sana mengalami sebuah perubahan yang berbeda, mengisi makna hidup, nilai yang menjadi berkat buat orang lain. Dalam Efesus 2:10 dikatakan kita adalah masterpiece-nya yang punya tujuan. Karena itu kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Setiap kehidupan kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Dimaknai dari proses tumbuh kembang sebagai anak-anak, remaja, dewasa, bekerja, berumah tangga. Maka semua harus dilakukan seperti yang firman Tuhan katakan, dengan takut akan Allah dan hidup menuruti firman-Nya. Seseorang yang takut akan Allah, hidup menuruti firman-Nya, maka dia akan menjalani kehidupan dengan penuh makna. Setiap harta yang dimiliki itu adalah titipan Allah. Setiap nafas hidup yang masih diberikan itu adalah titipan Allah. Setiap karya, upaya, kerja yang kita lakukan adalah tanggung jawab yang dititipkan Tuhan. Seperti perumpamaan talenta 1, 2, dan 3 menghasilkan kelipatan, bukan untuk kemuliaan diri, namun pada akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah. Kita bertanggung jawab untuk waktu kehidupan, untuk berkat, untuk kesempatan yang kita miliki, sehingga kita menjalani hidup dengan penuh makna hidup, tidak sekedar menjalani hidup hanya untuk kepentingan pribadi. Sahabat seperjalanan, di penghujung kehidupan kita, pada akhirnya apapun yang kita raih di dalam dunia ini tidak bisa kita bawa menuju kepada kematian, tetapi kita akan tinggalkan karena kita kemudian bisa bersuka cita setiap perbuatan kehidupan yang sudah kita lalui, kita jalani dengan benar, yang keberhasilan, popularitas, kekayaan, kesehatan, apapun yang kita perjuangkan yang bagi orang lain sebagai menara monasnya keberhasilan kita, itu adalah kita serahkan untuk kemuliaan Allah. Mari sahabat seperjalanan, hidup tidak sekedar sukses, tidak sekedar lancar, tidak sekedar berhasil, tidak sekedar populer, tidak sekedar hebat, tapi semuanya harus diserahkan untuk kemuliaan Allah. Karena firman Tuhan berkata, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Dan biarlah hidup kami tidak sekedar menjalani hidup, tapi menjalani kehidupan dengan penuh makna kehidupan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.